Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي نفى الله به من لا يحب العلم لا خير فيه ولا تكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإن العلم حياة القلوب ومصباح البصائر. Telah berkata Al-Imam Syafi'i, itu nama asli beliau Muhammad bin Idris bin Syafi', ya, nisbat kepada kakeknya Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama mujtahid daripada pendiri madhab Syafi'i, yang pendapat beliau itu, madhab beliau ini dianut oleh sebagian besar daripada penduduk Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini hampir 100% fikihnya itu Syafi'i. Ngaku nggak ngaku pasti fikihnya Syafi'i. Karena itulah wajib seseorang itu harus tahu siapa gurunya. Artinya ilmu ini dia ambil dari siapa ke siapa terus sampai Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ini beliau lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza. Lahirnya di Gaza. Dan beliau wafat itu tahun 205 di Mesir, sehingga kubur beliau itu ada di Mesir sekarang. Disebutkan di antara biografi beliau ini dikandung ibunya itu kurang lebih 4 tahun. Jadi ibunya itu mengandung Imam Syafi'i ini 4 tahun. Karena memang masa kehamilan itu minimal 6 bulan, minimal. Habis hubungan 6 bulan setelahnya itu melahirkan, itu bisa dipastikan ini anaknya bernasab. Karena memang minimal itu 6 bulan. Biasanya 9 bulan. Biasanya. Paling lama 4 tahun. Itulah kalau ada ibu hamil hampir setahun enggak lahir-lahir, jangan sesar. Karena waktunya memang belum selesai. Ya, 4 tahun itu maksimalnya dalam keadaan sehat, ya. Pernah terjadi di India itu sampai 12 tahun ngandung, tapi sudah jadi batu, janinnya jadi batu, sudah mati. Ya, itu membahayakan ibunya aslinya. Sehingga kalau di atas 4 tahun dipastikan gak hidup, ya, karena maksimal itu 4 tahun. Di masa Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah terjadi di Madinah itu seorang ibu memiliki 3 anak, semuanya itu masa kehamilannya 4 tahun. Jadi 3 anak itu masa hamil 12 tahun. 12 tahun dalam keadaan sangat-sangat berat, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sang ibu itu mengandung bayi tersebut dalam keadaan capek di atas capek, payah di atasnya payah. Sehingga wajar ibu itu 3 tingkat wajib kita hormati dibanding ayah. Wajib 3 kali kewajibannya itu dibanding bakti sama ayah, itu ibu. Kenapa? Karena rasa sakit yang dia bebankan, yang dibebankan oleh Allah untuk ibu itu sangat-sangat besar. Ya. Itu orang kalau durhaka sama ibu itu sangat-sangat parah. Ya.
Nah, beliau mengatakan, disebutkan di antara beliau itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Karena sang ibu ini seorang hafidhah. Ya. Selama mengandung itu ibunya baca Quran terus. Ya, dan ada hubungan erat antara janin dengan ibu itu di mana-mana seperti itu. Apa yang dilihat oleh ibu hamil pengaruh dengan yang di janin. Ya, apa yang didengar, yang diucap itu pengaruh semua. Nah, subhanallah, Imam Syafi'i ini 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun beliau sudah hafal kitab hadis karangan gurunya Imam Malik, yaitu kitab hadis Al-Muwatta. Pertama kali kitab hadis di dunia itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i ketika beliau umur 9 tahun dalam tempo 9 hari. 9 hari hafal kitab segini tebalnya Al-Muwatta. Saya pernah lihat kitabnya segini tebalnya. Itu 9 hari, Pak. Imam Syafi'i ini dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang tinggi. Saking cerdasnya itu beliau sekali baca langsung hafal. Itulah kalau beliau itu baca itu sini ditutup dulu biar nggak kebaca. Kalau kebaca masuk sini langsung, jadi tutup dulu beliau, kayak di fotokopi gitu. Langsung masuk. Sehingga beliau itu pernah suatu hari beliau itu sekali baca belum hafal, 2 kali baca baru hafal. Itu ngadu ke gurunya Imam Waqi, ngadu lemahnya hafalan. Coba 2 kali baca baru hafal, ngadu lemah hafalan. Kita baca berapa kali Quran gak hafal-hafal. Kata gurunya, jangan maksiat, karena maksiat itu memadamkan cahaya, dan ilmu itu dari cahaya, dan Allah tidak memberi cahaya di hati yang penuh kegelapan. Itu aja wasiatnya. Dari situ Imam Syafi'i gak pernah maksiat sampai wafat. Dan ini ulama-ulama dulu itu ahli ibadahnya betul-betul. Disebutkan beliau itu mengatakan, aku selama 16 tahun masa belajar gak pernah kenyang. Gak pernah makan itu sampai kenyang. Belum kenyang berhenti. 16 tahun di masa belajar. Kata beliau, kenapa? Karena kenyang itu bikin lemah ibadah, bikin tumpul otak. Orang kalau kenyang terus cerdasnya kurang. Tapi kelaparan juga gak cerdas. Artinya tetap makan, tapi jangan sampai kenyang. Karena kenyang itu dapat mengurangi kecerdasan. Ya. Kemudian di antara ucapan beliau, ini ucapan Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbul ilma la khair fi. Orang yang gak senang ilmu agama gak ada kebaikannya. Ini beliau mengucap gini bukan asal ya, beliau ngambil dari hadis. Apa hadis itu? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki orang ini jadi baik, Allah pengen ini orang jadi baik, pasti Allah akan beri dia pemahaman agama. Artinya pasti dia senang ilmu, pasti. Berarti pemahamannya kalau kita balik, kalau orang gak senang ilmu, tanda Allah gak pengen dia jadi baik. Orang kalau sudah gak senang majelis, gak senang majelis ilmu, kumpul ulama gak senang, hadir majelis gak senang, itu orang ini gak ada kebaikannya. Walaupun dia orangnya Masya Allah, istilahnya itu akrab, ya, senang bantu Anda, ya, sama Anda itu orangnya nyaman ngomong, tapi gak senang ilmu, gak baik, jauh. Kenapa? Karena Allah gak mengizinkan dia jadi baik. Ciri-ciri orang itu Allah izinkan jadi orang baik kalau dia senang ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kok bisa, Ustaz? Karena orang itu dianggap baik ketika dia hubungannya dengan Allah baik. Orang itu dibilang orang baik ketika hubungan dengan Allah baik. Hubungan dengan Allah baik itu ketika ibadahnya baik.
Nah, ibadah baik itu berkaitan erat dengan ilmunya ada nggak? Jadi kalau orang itu nggak ada ilmu agama, kayak apa bisa ibadah baik? Bagaimana dia bisa tahu kewajiban dia kepada Allah? Bagaimana dia bisa ngerti akhlak dengan orang tua, dengan keluarga? Gak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak ngerti agama. Di sini kaitannya erat. Ya maaf. Ya kayak tadi sholat maghrib 2 shaf. Tapi yang dipilih oleh Allah untuk hadir majelis berapa? Gak sampai 1 shaf. Karena memang yang ngundang Allah. Majelis taklim itu yang ngundang Allah. Kalau nggak diundang, walaupun hadir di masjid, keluar juga. Karena nggak diundang. Nah, kalau kita perhatikan di situ, bersyukur kita ini yang digerakkan hatinya untuk sabar duduk di majelis ini. Ya. Tapi bukan berarti ya nggak di sini berarti buruk. Dah. Silakan hadir di majelis manapun. Yang penting dia senang majelis. Tapi kalau dia sudah nggak senang majelis ilmu, nah kata beliau, orang yang nggak senang ilmu agama nggak ada kebaikannya. Maka itu fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah. Jangan sampai kamu kenal dia. Jangan sampai engkau berusaha kenalan sama dia, nggak usah. Wis asal tahu aja, mungkin satu kampung itu aja, tetanggaan ya sudah. Atau sekantor ya, tapi untuk berkenalan nggak usah. Kenapa? Ngapain berkenalan dengan yang nggak baik? Nyusahkan. Di antara nyusahkan apa? Orang yang dia itu nggak baik, nanti di akhirat ngejar Anda dia. Kenapa ngejar? Karena dia mungkin pernah maksiat tapi Anda diam. Ketika Anda diam, ketika di akhirat dia pengen bagi dosa dengan Anda karena Anda nyaksikan dia maksiat. Ada di hadis itu seseorang yang dia ketika di hari penghitungan amal, ini orang megangin aja, dipegangin terus. Maka dia bilang, engkau siapa? Aku nggak kenal engkau. Kok megangin aku? Iya, dulu pernah di suatu hari aku maksiat, kamu lihat. Waktu itu aku maksiat, kamu lihat, tapi diem aja. Nah, bagi-bagi dosa, dipegangin biar gak kabur ini. Kenapa? Karena nanti bilang, ya Rob, adanya kan saya maksiat, saya pulang. Tapi dia nggak negur saya, ya Allah, tolong bagi-bagi dosa saya. Gitu nanti akhirat. Sehingga hati-hati kalau berteman dengan orang yang nggak seneng ilmu agama. Kenapa? Karena nanti beban jadi Anda. Sehingga di sini kata seorang ulama mengatakan, manusia itu ada 3, secara garis besar ya, ada 3. Ada manusia itu seperti makanan pokok. Artinya apa? Anda, orang ini dibutuhkan dalam setiap oleh siapapun. Ini orang manfaat. Dibutuhkan nasihatnya, dibutuhkan hartanya, dibutuhkan jabatannya. Dia banyak ngasih manfaat. Yang seperti ini pegang dia. Karena orang ini kayak makanan pokok. Sehari Anda nggak ketemu, lapar Anda. Nah, yang kedua, ada kalanya manusia itu seperti obat. Pas butuh kita deketin. Pas nggak butuh ya jangan minum, namanya obat. Artinya apa? Manfaatnya dia sesekali. Pas kita butuh kita datengin. Contoh pemerintah semuanya. Anda punya kenalan pejabat, pas butuh ya saya deketin ya. Ada urusan yang belum kelar. Nah, pas butuh, pas nggak butuh ya sudah saya nggak deketin dia. Yang ketiga, ada manusia itu model penyakit. Apa yang harusnya Anda jauhi? Kasarannya kenal dia itu musibah. Kenal dia itu musibah. Cuman ada kalanya itu ujian Anda. Bisa jadi itu tetangga Anda atau teman kantor Anda yang kalau duduk itu dia yang dibahas ghibah ya. Bingung kita mau
mau apa namanya negur, ini akrab, mau nggak ditegur dosa terus. Atau kadang-kadang udah nggak usah di pengajian, sini aja ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu. Kadang ada seperti itu. Nah, yang demikian modelnya penyakit. Tapi tadi ini musibah, ujian Anda, tetap Anda harus baik sama dia. Ya, karena ini ujian Anda. Tapi wajib bagi Anda ketika dia hendak menyeret Anda kepada kemaksiatan, Anda stop. Bahkan seumpama bisa tegas. Tidak apa-apa, seumpama nanti dia nggak mau akur lagi, tidak masalah. Toh dalam hal ini menyelamatkan agama lebih baik daripada pertemanan. Nabi itu pernah bersabda, al-jalisus sholih khairun minal wihdah. Teman duduk yang baik, Anda punya teman yang baik, soleh, lebih baik daripada sendirian. Daripada Anda sendirian, lebih baik Anda punya teman yang baik, karena dia inginkan Anda akan, kalau Anda lengah, lalai dari Allah, diingatkan. Ketika ada maksiat, ditegur. Tapi yang seperti itu jarang, Pak, jarang. Pas Anda kurang loyo dalam taat, dia kasih semangat. Itu ya jarang kayak gitu. Nah ini lebih baik daripada Anda sendirian. Wal wihdah khairun minal jalisis. Dan sendirian itu lebih baik daripada teman yang buruk. Dari sini mengapa para ulama itu kebanyakan milih uzlah, tidak keluar kecuali hajat penting. Kenapa? Gak seneng kumpul dengan yang gak soleh, ini repot. Istilahnya ngerumpi itu, kumpul ngerumpi, yang bahas ini itu, malah ngerusak hati. Mending sendirian duduk berzikir. Intinya, seumpama Anda hari itu nggak bisa nambah pahala, minimal jangan nambah dosa. Kalau Anda satu hari itu nggak bisa nambah pahala, minimal jangan nambah dosa. Jadi sinilah mengapa para ulama lebih senang menyendiri daripada berbaur. Kecuali wajib. Contoh 5 waktu, sholat Jumat, nyari nafkah, ngajar, mau nggak mau membaur, selesai itu pulang, fokus dia di dalam kesendiriannya. Ya, nah, itulah, jangan heran, oh ini kayak apa orang nih nggak mau bermasyarakat, bukan nggak mau, dia menghindari dosa, bukan nggak bermasyarakat, dia menghindari dosa. Karena kebanyakan orang sekarang tidak tahu adab berteman, adab ngobrol itu tidak tahu. Di antara adab ngobrol itu apa? Jangan bicara tentang aib orang, jangan bicarakan tentang kemaksiatan. Itu adab ngobrol. Kalau nggak ada, sudah bubar, nggak perlu ngobrol. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan obrolan kalian ini. Kumpul-kumpul kalian ini kebanyakan gak ada baiknya, kata Allah. Illa man amara bisadaqah, kecuali kalau yang diobrolkan itu tentang sedekah, pengumpulan dana untuk masjid, untuk orang fakir, au ma'rufin, atau mengatakan kepada kema'rufan, kebaikan, ngajian ini, au islahin bainan nas, atau untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Baru ngobrol seperti itu baik. Selain 3 itu tinggalkan. Sekarang di warung-warung ngobrol politik, yang dibahas presiden, ngapain? Yang ada malah nambah dosa. Bismillah. Kadang kita seperti itu ya. Sehingga afdolnya dibahas ilmu. Ayo bahas ilmu apa? Bahas tentang sunah-sunah sholat, ayo. Tapi jarang, Pak. Jarang di warung kopi bahas sunah-sunah sholat. Yang ada, ayo tadi malam main bola, siapa yang main? Nah, itu dibahas sudah. Nah, dan nggak luput dari buka aib, nggak luput dari itu. Sehingga nggak cukup dengan gorengan di depan mata, dia makan bangkai manusia juga yang dimakan.
Apa ghibah? Seperti ini uzlah lebih baik, menyendiri lebih utama. Sehingga kata beliau, kalau orang nggak senang ilmu agama, maka jangan ada perkenalan dengan engkau. Wala sodakoh, ataupun pertemanan nggak usah. Tidak apa-apa, nggak berteman dengan begini tidak apa-apa. Anda dibilang kurang gaul ini terserah, tidak masalah. Kenapa? Keselamatan agama saya, Anda nggak tanggung jawab masalahnya. Ini tanggung jawab saya pribadi kepada Allah. Keselamatan hati saya, tanggung jawab saya sendiri. Dua ini yang perhatikan. Fa inna sulahaddin wal qalbi sayyidi huwal qardul asma, kata Habibul Haddad. Sesungguhnya kebaikan hati, kebaikan agama itu tujuan utama hidup. Urusan dunia, kebaikan, urusan harta itu gak ada. Ya silahkan, setelah dua ini beres, agama Anda baik, kemudian hati Anda baik. Nabi SAW itu sebagai ayah bagi para sahabat ya, karena istilahnya beliau itu bukan cuman sebagai pemimpin, tapi memposisikan diri sebagai ayah, sehingga namanya sahabat itu menganggap Nabi ayah, ya lapor macam-macam, ngadu tentang sahabat ini, ngadu. Nabi gak senang itu, sehingga Nabi pernah bersabda, la tuballighuni an ashabi, jangan kalian sampaikan kepadaku tentang keburukan sahabatku. Jangan lapor ini Rasulullah fulan gini ya Rasul, jangan. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku ingin ketika bertemu dengan kalian hatiku bersih. Kalau saya sudah dengar fulan kayak gini, pas ketemu, wah ini yang kemarin dibilang gini nih, kotor lagi hati. Belum pernah ketemu sudah ngerti aibnya. Ini kan repot, Pak. Anda belum pernah ketemu orangnya tapi ngerti aibnya dulu. Ini kan nggak baik. Sehingga nggak usah. Toh setiap orang pasti punya aib, dan tiap orang pasti punya mata, dan tiap orang punya lidah. Bisa jadi hari ini dia nutup aib Anda, melaporkan aib orang lain. Besok dia laporkan aib Anda ke orang lain. Hari ini mungkin dia ngelaporkan aib orang ke Anda, Pak fulan kayak gini, tapi bisa jadi besok dia ngelaporin aib Anda ke orang lain. Sehingga orang yang seperti itu tidak bisa dipegang ucapan. Kadang dia nggak senang dengan ini, langsung dilaporkan aib dia kemana-mana. Tapi pas dia nggak senang Anda, dia laporkan aib Anda ke orang lain. Itu sifat manusia. Ya seperti itu nggak perlu dipercaya. Kenapa alasannya kok kita nggak boleh berteman dengan orang yang nggak senang ilmu agama? Kata Imam Syafi'i mengatakan, fa innal ilma hayatul qulub, karena ilmu agama itu hidupnya hati. Kalau hati orang itu nggak ada ilmu agamanya, mati dia. Hati yang mati, bagaimana dia bisa mengerti? Sementara semua hal itu patokannya hati. Sepatokannya hati. Allah, Nabi SAW pernah bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di badan itu ada segumpal daging. Idza sholuhat sholuhal jasadu kullu. Kalau daging ini jadi baik, seluruh anggota badan baik semua. Idza fasada, tapi kalau rusak ini segumpal daging, fasadal jasadul kullu, semua anggota badan akan rusak. Ala wahyal qalb, tahwilah segumpal ini adalah hati. Hati yang baik, maka dia akan berkeinginan yang baik-baik. Mata itu nggak mungkin melihat kecuali digerakkan oleh sini. Kenapa Anda melihat ke atas? Karena saya ingin lihat ke atas, Ustaz. Nah sekarang ingin itu tugasnya siapa? Sini. Yang berkeinginan ke sini. Kenapa Anda melangkah ke warung itu? Karena saya ingin beli. Siapa yang ingin? Yang ingin sini. Kenapa Anda ke sini? Ya saya ingin lihat apa sih di sini. Siapa yang ingin? Sini. Ya, kalau sini baik, maka keinginan dia baik semua.
dan anggota badan akan dia gerakkan kepada yang baik-baik. Kenapa Anda berucap? Karena saya ingin berucap. Ucapan yang baik keluar dari hati yang baik. Sehingga disebutkan dalam Ihya, setiap pagi seluruh anggota badan itu dia berbicara, ngomong ke hati, mengatakan, wahai hati, takutlah pada Allah. Kalau kamu baik, kami baik semua. Kalau kamu buruk, kami buruk semua. Hati itu ibarat raja. Mata, telinga itu ibarat rakyatnya, ajudannya. Semua ajudan tergantung raja. Rajanya baik, perintah yang dia keluarkan, dekretnya baik semua. Karena nggak mungkin kaki Anda melangkah, hati Anda nggak seneng, nggak mungkin. Kaki kenapa kamu melangkah? Nggak mungkin. Pasti karena Anda yang pengen. Tangan Anda bergerak ngambil sesuatu. Kenapa? Hati Anda yang pengen ngambil. Nggak mungkin tangan ini gerak-gerak sendiri terus Anda marah, kenapa ini gerak-gerak? Nggak mungkin. Karena hati yang menggerakkan. Dari sini hati yang baik pertanda seluruh anggota badan akan baik. Karena itulah yang ditekankan dalam syariat, yang pertama itu kebaikan hati. Kalau sudah hati baik, yang lain akan ngikut. Sehingga disebutkan kalau hati ini baik, soluhal jasadu kullu, semua badan soleh semua, soleh semua, ucapan soleh, pandangan soleh, soleh semua. Tapi kalau hati sudah rusak, fasid, maka seluruh anggota badan rusak, ngomong rusak, penglihatan sembarangan, mendengarkan yang haram semuanya. Kenapa? Ini sudah rusak. Nah, dari sini, dan makanan hati itu ilmu. Ini dibilang ilmu agama itu hidupnya hati. Kalau hati itu mati, lebih dari rusak, sehingga perbuatan serampangan, bahkan bisa berbahaya kepada orang sekitarnya. Berteman dengan orang yang hatinya mati, bisa mati hati orang ini. Ingat, orang yang sehat, ya, orang yang kena gatel itu nggak mungkin sembuh dengan dia sering duduk dengan yang sehat. Tapi yang sehat kena gatal juga. Paham di sini? Orang yang sehat atau orang yang gatelan itu, dan saya nggak mau minum obat apa, duduk aja dengan orang sehat, semoga insya Allah hilang gatelnya. Enggak. Yang ada yang sehat jadi gatelan. Maksudnya apa? Pengaruh keburukan lebih cepat daripada kebaikan. Saya kasih contoh nih, anak yang nakal, ya, lingkungan yang nggak baik, taruh pondok aja, lama tapi prosesnya Pak. Dia yang awal sering HP-an nggak megang HP, yang awal sering lihat TV nggak lihat TV situ, yang awal lihat perempuan buka aurat nggak lagi lihat perempuan yang buka aurat di pondok, yang dia dengar cuman Quran, yang dia lihat anak ngaji, anak sholat, anak ini. Itu dulu, sumpah dia, sumpah proses sampai dia betul-betul menjadi baik, tapi prosesnya lama, setahun 2 tahun. Libur 10 hari aja libur, kumpul dengan temannya yang dulu, nggak lama berubah nakal lagi, nggak lama. Padahal 2 tahun digembleng di pondok. Liburan 10 hari gabung dengan teman-temannya yang dulu, kembali cepat. Kenapa? Perubahan orang baik ke nakal lebih cepat daripada dari nakal ke baik. Kasarnya seperti ini, orang nanam padi pasti ada hama. Tapi orang nanam hama nggak mungkin muncul padi, nggak mungkin. Sehingga dalam hal ini, daripada kita ya berteman dengan yang nakal, tujuannya Ustaz, saya ingin mempengaruhi mereka Ustaz, sehingga siapa tahu karena mereka berteman dengan saya, mereka jadi soleh semua. Yang ada engkau yang jadi nakal, yang ada engkau yang jadi nakal. Paham di sini? Kadang orang terlalu pede, oh saya sudah mondok 2 tahun, insya Allah nggak akan terpengaruh Ustaz. Mereka teman-teman saya, walaupun pacar dengan saya nggak terpengaruh. Seminggu dia pacaran ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tadi
jangan terlalu pede. Nabi itu sudah nyuruh apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang dari kalian lihat yang dia temenin itu siapa. Artinya Anda cari teman yang baik. Jangan terlalu pede, enggak, saya mau gabung dengan yang nakal, siapa tahu yang nakal jadi baik gara-gara saya. Enggak ada, yang justru Anda yang jadi nakal. Ini untuk orang-orang khusus. Kadang ada memang dai-dai khusus tapi jarang, Pak, saya dihitung dengan jari. Yang mereka ini dakwahnya itu gabung dengan orang nakal. Tapi yang nakal ini berubah. Tapi ini nggak semua bisa, nggak semua kayak gitu. Itulah mengapa sih pengajian itu di masjid, di majelis ilmu, bukan di kafe, bukan di diskotik. Kenapa? Karena pengaruh teman buruk lebih cepat daripada teman baik. Ada orang nakal datang, Ustaz, tolong Ustaz pengajian di teman-teman saya, Ustaz. Orang dugem-dugem di situ. Oh, enggak, kalau mau pengajian suruh ke masjid, jangan ke sana. Saya enggak mau ngisi ke sana. Sampean dan teman saya suruh ke sini. Kenapa? Lingkungan berpengaruh. Lingkungan berpengaruh. Silakan pengajian, tapi di sini saya enggak mau datang ke sini diskotik, enggak mau saya. Kenapa? Pengaruh. Saya khawatir berubah. Saya khawatir berubah, karena berubah kepada buruk lebih cepat daripada buruk kepada kebaikan. Itu sudah rumus hidup. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan, mewajibkan kita pilih teman yang baik. Jangan Anda karena sudah merasa baik ingin mempengaruhi orang yang nggak baik dengan Anda kumpul mereka. Jangan. Ajak mereka kepada kebaikan. Bukan Anda masuk ke diskotik mereka untuk dakwah. Paham di sini? Di dalam masalah bagaimana ilmu itu hayatul qulub. Wa misbahul basair, dan ilmu itu kata Imam Syafi'i misbahul basair, lampunya mata hati. Orang kalau mata hatinya ada ilmunya, maka dia melihat yang hak adalah hak. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa? Cahaya ilmu ada. Sehingga diantara penyebab banyak orang ngikut kelompok-kelompok yang sesat, bukan karena dia bodoh, dia pintar, tapi ilmu agama nggak ada. Kadang-kadang dia S1, S2, kadang ada yang sudah dosen, kok ngikut air sesat, kenapa Ustaz? Karena ilmu agamanya nggak ada. Oh iya. Jadi karena ilmu agama nggak ada, sehingga akhirnya apa? Dia ini ngikut ke situ. Padahal orang berilmu pendidikan, tapi karena basirahnya nggak ada ilmu agama, sehingga dia akhirnya ngikut yang seperti itu. Nggak tahu ini batil, dia anggap hak. Hanya dengan pakai surban, pakai ini, bikin sesuatu yang baru, yang jarang diajarkan para ulama, dipilih. Nah, ini masuk dalam kategori yang dia nggak punya mata hati yang bercahaya. Ada mata hatinya tapi nggak bercahaya. Apa cahaya mata hati? Ilmu agama. Ilmu agama. Ya. Ini dalam kitab Ulul Absar dan kitab Manhajus Sawi. Ya. Insyaallah kurang 5 menit ya. Yang bertanya mungkin. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sedikit ada di situ masalah kumpul-kumpul, masalah sedekah dan sebagainya, itu ada satu kebaikannya kan. Tapi ini yang saya lihat setiap tahun ada datang untuk kepentingan Gaza, untuk kepentingan Palestina. Apakah
boleh kita meminta memungut sedekah, menjual Quran yang juga tidak ada dibeli, dibayar, diajarkan katanya ke pesantren pada saat itu tidak ada di Quran, tapi dibantah yang ada untuk kepentingan presiden. Apa boleh kita memungut dana di dalam masjid bukan untuk kepentingan masjid itu? Rasanya itu tidak boleh, tapi bagaimana pendapat Ustaz? Itu satu. Nanti kita akan lebih awal kepada singkat dulu Ustaz. Ini kalau kemarin tahun kemarin ini menjual sal sampai 500.000, 250.000 mungut menjual di dalam masjid bukan untuk kepentingan masjid, tetapi kepentingan Palestina. Oh, Palestina. Ya, kepentingan Palestina. Saya tidak yakin kata berhubungan dalam. Saya tidak yakin sampai 20% dikirim. Mesti aku sampai 60 juta, 60 juta dia jual salib. Ya, saya tidak yakin kalau sampai 50% dikirim. Karena berhubungan dalam berapa biaya. Dan dia bertunjuk kemudian itu filmnya dia itu sudah tidak seberapa duitnya itu kantong-kantong yang dibagi di Palestina. Saya rasa itu urusan Jokowi, tidak usah kita, tapi yang saya minta ini pokoknya apakah boleh kita menjual barang di masjid, di dalam masjid, bukan kepentingan masjid itu sendiri. Terima kasih. Nah, jadi hukum berjualan di masjid dilarang ya, dilarang berjualan di masjid. Dalam hadis pernah ada seseorang yang dia Nabi melihat orang dia jualan di masjid, menawarkan barang transaksi, maka Nabi bersabda, la arbahallah tijaratak, semoga Allah tidak membuat untung dagangmu. Didoakan jelek sama Nabi, berarti nggak boleh. Fainal masjid la yubna lihadza, karena masjid nggak dibangun untuk jual beli, masjid tidak dibangun untuk bertransaksi, kayak untuk itu. Nah, terlepas ini untuk keuntungan mana, ya, istilahnya jualan aja juga nggak boleh itu. Jadi kalau seumpama mau demikian, hendaknya di luar. Kalau sudah di luar silahkan, mau untuk pribadi atau untuk donasi silahkan. Nah, kalau itu jualan nggak boleh. Tapi kalau pengumpulan donasi, ya bukan jualan ya, donasi. Nggak, seumpama ini bukan jualan. Kalau pengumpulan donasi di masjid untuk selain masjid, namanya donasi, tidak masalah. Karena yang dicari kumpulnya orang. Contoh ada bencana nih di kampung sana, kebakaran. Ini kalau ngumpulkan orang sulit, mumpung di masjid habis Jumatan diumumkan, ini tolong ada bencana sana, silakan yang mau nyumbang, nah, tidak apa-apa. Tapi jangan dari kotak amal, ada yang keliling, bawa kantongan kan, tidak masalah. Di masjid, bikin donasi di masjid untuk selain masjid, tidak apa-apa. Tapi kalau jual beli tidak boleh. Jual beli tidak boleh. Saya mungkin bisa menambahin penjelasan ya. Maaf, saya pernah mendatangi yang mengumpulkan dana untuk Palestina. Kemarin itu begini, dari dana siapa yang menyumbang kan variasi berapa dan ditentukan oleh sana terserah kita. Bagi yang menyumbang kasih sal. Jadi dari sana tidak menjual sal, tapi bagi yang menyumbang hadiahnya sal. Begitu. Kalau saya di sana itu nanti banyak yang beli, nanti jualan ini jual turun juga 50.000. Kalau setahu saya begitu. Jadi kita ini menyumbang misalnya 500.000 atau 1 juta, orang-orang itu yang menyumbangnya itu dikasih sal. Jadi tidak menjual sal, dia jual. Kalau kita di sini tidak jual. Ini kalau menyumbang ini 500.000, dia jual kan kenangan. Ada yang kaya karena dia. Ini nanti kita turunkan 150.000. Berarti kalau cara menjual nggak boleh. Kalau kayak tadi tidak masalah, hadiah.
hadiah nggak apa-apa. Itu dia jual. Nggak boleh kalau jual. Kalau jual nggak boleh. Kalau kita di sini enggak. Iya. Seperti yang dari presiden kan ya, itu juga itu. Di sini rasanya mungkin sama berapa 5 juta, 10 juta, yang 5 juta dulu, 5 juta, itu yang 2 juta setengah, ya 1 juta, dikasih sal, Oh dikasih. terus kita transfer kalau ada langsung tunai. Oh ada masalah berarti ya. Seperti itu. Ini nasib Berarti lain cara istilahnya, lain cara. Kalau kita di sini enggak. Gitu. Ya itu. aku tinggal. Saya tinggal. Oh iya. Karena kalau kita mau menyumbang sampai 500.000, banyak Pak yang keliling jual-jual telur, janda-janda keliling gang, itu kita bantu, jangan presiden. Itu presiden kan urusan Jokowi. Kita cukup mendoakan. Banyak yang perlu kita atur di sini kalau mau saya menjadi ketuanya. Orang-orang yang bawa safri di gang kami itu tidak ada yang beli. Itu yang kita bantu tertentu. Yang presiden yang tidak tahu dia memang bukan hati. Alhamdulillah ya, insyaallah semoga apa yang kita dapat manfaat dan kita doakan ya bahwasanya semoga Allah memberi kemenangan untuk warga Palestina dan dimerdekakan, amin ya rabbal alamin. Alladzi Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.